Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Sinta bersama suaminya, Akbar. Mereka menjalani kehidupan bahagia hingga suatu hari, Sinta mulai merasakan gangguan gaib yang misterius. Sosok makhluk menyeramkan terus menghantuinya, meninggalkan jejak ketakutan di hatinya. Sinta mencoba mencari bantuan dari berbagai ahli supranatural, namun semua usaha tersebut sia-sia. Keberadaan makhluk itu semakin menggila, menghantui setiap langkah Sinta. Tak tahan lagi dengan teror yang tak terlihat, Sinta dan Akbar memutuskan untuk pindah ke desa, berharap akan menemukan ketenangan dan perlindungan di sana. Dengan hati yang berat, mereka meninggalkan rumah mereka di kota, mencari keamanan di desa yang diharapkan bisa menjadi tempat perlindungan dari kehadiran mengerikan yang selalu mengintai. Teror yang mengganggu semakin menjadi-jadi. Suasana desa yang awalnya damai mulai diselimuti oleh aura misterius. Sinta merasa seakan-akan kehadiran makhluk itu telah meresap ke setiap sudut desa yang baru mereka tempati. Pada malam yang gelap, Sinta tiba-tiba kerasukan setan, membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Suara-suara aneh dan bayangan menyeramkan menghantui rumah mereka. Desa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru menjadi saksi ketakutan yang lebih besar. Akbar, penuh kekhawatiran, mencari bantuan dari tokoh-tokoh spiritual desa. Namun, upaya untuk mengusir setan tersebut tampaknya semakin sulit. Pertempuran antara kekuatan gaib dan keinginan Sinta dan Akbar untuk menjalani hidup tenang di desa itu semakin sengit. Keesokan harinya, suasana desa masih terasa tegang. Mak Ani, seorang tokoh berpengaruh di desa, datang dengan ekspresi marah. Wajahnya memancarkan kemarahan saat ia menghadapkan diri kepada Sinta dan Akbar di depan rumah mereka yang baru. "Mengapa kalian kembali ke kampung halaman ini?" bentak Mak Ani dengan suara tegasnya. "Kalian membawa malapetaka ke desa kami. Apa yang telah kalian lakukan?" Akbar mencoba menjelaskan, "Kami hanya mencari perlindungan dari gangguan gaib yang menyerang istriku di kota. Kami tidak bermaksud membawa masalah ke desa ini." Mak Ani, tak tergerak oleh penjelasan mereka, semakin marah. "Kalian membawa aura kegelapan ke desa ini. Kalian harus mengusir setan itu atau segera pergi dari sini." Konfrontasi antara Sinta, Akbar, dan Mak Ani menciptakan ketegangan di desa. Hari telah memasuki senja ketika ketukan pintu memecah keheningan rumah Sinta dan Akbar. Dengan hati yang penuh tanda tanya, mereka membukanya, hanya untuk dihadapkan oleh Ibu Sinta dan kakak Sinta, Putri, yang tampak marah. Dengan nada tinggi, Ibu Sinta langsung menyalahkan Akbar. "Apa yang kau lakukan terhadap Sinta? Bagaimana kau bisa membiarkan makhluk itu menghantuinya? Kau lelaki yang tak bertanggung jawab." Putri ikut menyuarakan kekecewaan. "Kak, bagaimana bisa kau memilih lelaki seperti ini? Kau harusnya lebih bijak dalam memilih pasangan hidup." Akbar berusaha membela diri, namun kata-kata Ibu Sinta dan Putri seakan menjadi belitan yang tak bisa dilepaskannya. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata lagi di hadapan kritik yang terus mengalir. Konfrontasi keluarga ini meninggalkan Sinta dan Akbar dalam keheningan penuh ketidakpastian. Malam harinya, suasana tegang di rumah Sinta semakin memuncak ketika Sinta tiba-tiba mengalami kambuh dan kerasukan. Rumah menjadi kacau balau akibat kekuatan gaib yang menguasainya. Ibu Sinta dan Akbar panik, mencoba mengendalikan situasi yang semakin sulit dihadapi. Dalam kepanikan, mereka memutuskan membawa Sinta ke tempat Pak Kiai, seorang tokoh spiritual terkemuka di desa. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, mereka berharap Pak Kiai dapat memberikan penjelasan dan solusi atas kejadian misterius yang menimpa Sinta. Di hadapan Pak Kiai, mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sinta. Dengan pandangan tajamnya, Pak Kiai mencoba menyelami energi gaib yang mengelilingi Sinta. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka akan membuka tabir misteri dan membawa mereka menuju jalan keluar dari teror yang semakin menghantui hidup mereka. Dalam pertemuan dengan Pak Kiai, rahasia kelam terungkap bahwa Sinta terkena santet atau guna-guna. Ibu Sinta tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya saat ia bertanya kepada Pak Kiai, "Siapa yang tega mengirim santet kepada anak saya?" Pak Kiai, meskipun ahli dalam hal gaib, terdiam sejenak. "Yang mengirim adalah orang-orang terdekatnya," jawabnya dengan serius. Ketidakpastian merayap di wajah semua yang hadir di situ. Mata mereka saling menatap, mencoba mencerna makna dari kata-kata Pak Kiai. Apakah mungkin seseorang di antara mereka yang tega melancarkan guna-guna tersebut? Pertanyaan itu membentuk bayangan baru dari kegelapan yang mengitari Sinta dan Akbar. Setelah pulang, tingkah laku aneh Sinta semakin menjadi-jadi. Terdengar tawa dan tangisan tanpa sebab yang membuat suasana rumah semakin mencekam.
Akbar mulai curiga bahwa Mak Ani, tetangga mereka di desa, mungkin terlibat dalam kejadian ini. Menggali lebih dalam, Akbar mengingat masa lalu yang kelam dengan Mak Ani. Ia pernah menghamili anak pertama Mak Ani, namun karena tak mau bertanggung jawab, tragedi mengerikan terjadi. Anak Mak Ani frustasi dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis di depan rumah Akbar. Dendam lama yang terpendam bisa jadi telah memunculkan kekuatan gaib yang kini menghantui Sinta. Akbar bersama Ibu Sinta memutuskan untuk menghadap Mak Ani dan mengungkap kebenaran di balik teror yang menimpa keluarga mereka. Tantangan mereka bukan hanya menghadapi kekuatan gaib, tetapi juga menerobos kisah kelam masa lalu yang kini muncul kembali dengan cara yang menakutkan. Pagi itu, Ibu Sinta kembali pergi ke rumah dukun yang beraliran hitam. Dengan hati berdebar, ia bertanya kepada sang paranormal apakah Mak Ani, tetangganya, yang mengirim santet kepada Sinta. Sang paranormal dengan wajah serius mengangguk. Iya, dialah yang menyantet Sinta, jawab sang paranormal dengan tegas. Namun, perlu kau ketahui, ada kekuatan yang lebih besar yang ingin Sinta mati. Ibu Sinta terkejut mendengar pengakuan ini. Kekuatan apa itu? Mengapa mereka ingin membahayakan hidup Sinta? Sang paranormal menggumamkan beberapa mantra dan berkata, ada dendam besar dari dunia lain. Seseorang yang memiliki kebencian mendalam ingin melampiaskan kemarahannya kepada Sinta. Kita harus segera mencari cara untuk melawan kekuatan gelap ini sebelum terlambat. Dengan informasi yang baru saja didapatkan, Ibu Sinta kembali ke rumah dengan hati penuh kekhawatiran. Tantangan mereka semakin kompleks, dan waktu semakin berjalan cepat. 3 hari berlalu tanpa adanya gangguan teror, Sinta merasa lega. Ibu Sinta, setelah berkonsultasi dengan paranormal, memutuskan untuk mengembalikan santet yang dikirim oleh Mak Ani. Suasana hati mereka penuh ketegangan, namun dengan tekad untuk mengakhiri teror yang menakutkan itu, Ibu Sinta bersama paranormal mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saat Ibu Sinta bergeming untuk mengembalikan santet, takdir berubah. Mak Ani, pelaku santet itu, tewas secara misterius. Kematian Mak Ani menjadi akhir dari teror yang telah menghantui Sinta dan Akbar. Namun, suasana kematian yang melibatkan santet dan kekuatan gelap menimbulkan pertanyaan baru. Apakah kekuatan yang ingin membahayakan Sinta telah benar-benar lenyap? Ataukah ada permainan kekuatan gaib yang lebih dalam? Seiring kegelapan yang menyelimuti rumah Mak Ani, keluarga Sinta dan Akbar berdiri di ambang akhir dari kisah misterius dan menegangkan ini. Keesokan harinya, hawa di rumah semakin terasa kak buah hulu dan merinding. Akbar dengan alasan ingin bertemu temannya di kota, pamit kepada Sinta. Namun, sesampainya di luar, Akbar, yang sosok pendiam putri juga, tiba-tiba kerasukan setan tersebut. Setan itu, melalui tubuh putri, mulai menceritakan seluruh kejadian yang telah terjadi. Terungkap bahwa pengirim santet misterius adalah Akbar sendiri. Ia ingin menumbalkan Sinta agar usahanya berjalan lancar dan cepat kaya. Namun, setan tersebut tak bisa membunuh Sinta karena iman yang kuat yang dimilikinya. Akbar kembali pulang dan terkejut melihat keadaan putri yang masih kerasukan. Tanpa sadar, kemarahan menguasainya dan ia melempar vas bunga yang ada di meja mengenai kepala Akbar. Peristiwa ini menjadi titik puncak tragis saat setan yang merasuki putri menggunakan pecahan vas bunga untuk menyerang Akbar hingga tewas. Teror yang telah menghantui keluarga Sinta dan Akbar akhirnya berakhir, namun dengan kehilangan yang sangat tragis. Bagi Sinta, itu adalah konfrontasi dengan kenyataan pahit bahwa ancaman terbesar mungkin datang dari orang yang paling dekat. Bagi Akbar, keputusasaan dan keputusasaan dirinya sendiri membawanya pada akhir yang tragis. Sekarang, keluarga Sinta harus berjuang untuk menyembuhkan luka-luka yang mendalam dan membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur oleh teror gaib yang tak terduga. Kekuatan kebencian dan dendam. Cerita ini menyoroti bahaya kekuatan negatif seperti kebencian dan dendam yang dapat merusak hubungan dan mengarah pada tindakan yang mengerikan. 2. Kejahatan di dalam. Menggarisbawahi bahwa ancaman terkadang datang dari orang-orang terdekat kita, menggambarkan bahwa kepercayaan dan hubungan dapat diuji oleh rahasia yang tersembunyi. 3. Iman dan kekuatan batin. Imannya Sinta dijadikan sebagai perlindungan dari serangan gaib, menunjukkan kekuatan iman dan spiritualitas dalam menghadapi cobaan. 4. Konsekuensi perbuatan. Cerita ini mencerminkan bahwa setiap tindakan, terutama yang dilakukan dengan niat jahat, dapat membawa konsekuensi besar dan tidak terduga. Harga dari keserakahan dan ambisi. Ambisi Akbar untuk sukses finansial membawa dampak yang sangat merugikan pada kehidupan pribadinya dan keluarganya.
menyampaikan pesan tentang pentingnya mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan kita.